Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezdhari Naswa dengan NIM G1S121044. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester Kimia Farmasi Kualitatif. Soal nomor 1 yaitu jelaskan tahapan-tahapan penting dalam pengujian bahan aktif farmasi serta tentukan tahapan yang paling berisiko gagal dan argumentasinya. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, pengujian bahan aktif semakin dibutuhkan untuk menjaga kualitas dari bahan baku maupun produk. Bahan aktif maupun bahan baku esensial yang dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi kesehatan manusia dan juga merupakan bahan baku obat. Semua itu tidak lepas dari quality control yang meliputi pengujian bahan-bahan aktif yang ada dalam matriks contoh. Pengujian bahan aktif untuk mengetahui kualitas dari obat-obatan dan makanan tambahan dapat dilakukan dengan menguji aktivitas secara mikrobiologi dan juga secara kimia. Dengan melakukan pengujian bahan aktif dapat memperoleh jaminan mutu atas bahan baku yang mempunyai potensi dan aman untuk dikonsumsi sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Beberapa pengujian yang dilakukan di laboratorium kimia yaitu pengujian bahan baku, pengujian kadar produk antara, dan juga pengujian kadar produk jadi. Pengujian bahan farmasi aktif adalah setiap zat atau kombinasi zat yang digunakan dalam farmasi menjadi produk jadi, yang dimaksudkan untuk memberikan aktivitas farmakologis atau sebaliknya, atau efek langsung dalam diagnosis, penyembuhan, pengobatan, atau pencegahan penyakit, atau juga yang memiliki efek langsung dalam memulihkan, memperbaiki, atau memodifikasi fungsi fisiologis pada manusia. Ada suatu kejadian pada pengujian bahan farmasi aktif ini yang dipalsukan dan dikontaminasi pengujian di bawah standar. Maka OMCL memutuskan untuk melanjutkan program pengawasan pengujian tersebut berdasarkan penentuan sidik jari, di mana berdasarkan pelajaran yang didapat dari 3 proyek sidik jari pengujian bahan aktif farmasi pertama disarankan untuk melakukan analisis lab dalam kondisi pengujian konstan, yaitu laboratorium, peralatan, ataupun juga metode yang sama. Kemudian sertakan sejumlah besar sampel per produsen jika memungkinkan. Kemudian menjalankan fase prastudi untuk mengidentifikasi metode yang mengungkap fitur sidik jari untuk diintegrasikan ke dalam protokol pengujian. Kemudian menganalisis lebih banyak sampel dengan semua teknik. Kemudian mengumpulkan terlebih dahulu informasi sebanyak mungkin tentang proses manufaktur dan setiap hubungan antara produsen, termasuk lokasi yang tepat dari lokasi manufaktur untuk setiap sampel yang digunakan. Kemudian menghubungi produsen atau inspektur secara langsung jika ditemukan hasil yang tidak biasa. Kemudian, catatan pengawasan mutu hendaklah mencakup data lengkap yang diperoleh dari seluruh pengujian yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan spesifikasi dan standar yang ditetapkan, dan bahan hendaklah ditangani dan disimpan sedemikian rupa untuk mencegah degradasi, kontaminasi, dan kontaminasi silang. Kemudian pengendalian mutu merupakan teknik dan aktivitas terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan, serta meningkatkan mutu produk agar sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Salah satu poin penting dalam pengendalian mutu ini adalah pengendalian kualitas produk. Hal yang harus diperhatikan dalam proses quality control adalah penetapan kontrol yang jelas dan tegas. Hal ini akan membantu dalam standarisasi produksi dan meminimalisir kesalahan dengan menentukan aktivitas produksi yang mana yang harus didahulukan.